Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya para penonton YouTube saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi internasional itu. Tentu ini sebagai hanya gambaran umum yang kemudian nanti akan bisa dikembangkan secara baik. Oke, kita akan melangkah ke rute kita yang pertama, yaitu tentang pengertian dari hukum ekonomi internasional. Jangan heran bahwa nanti ada beberapa pendapat-pendapat dari para ahli hukum tentang hukum ekonomi internasional. Karena sejatinya dari literatur yang saya baca bahwa tidak ada satupun sarjana hukum yang dapat mendefinisikan secara baik, secara lengkap tentang apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi internasional itu. Seperti itu. Saya akan mengambil beberapa pendapat. Yang pertama itu ada George Eller. Beliau memperkenalkan untuk memberikan definisi kepada hukum ekonomi internasional perlu adanya dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang didasarkan pada asal hukum atau norma yang mengaturnya, dan pendekatan yang didasarkan pada objek dari hukum ekonomi internasional. Yang kemudian menurut beliau bahwa pendekatan yang kedua itu lebih baik digunakan karena pendekatan itu harus melihat objek yang diaturnya, yaitu hubungan internasional di bidang hukum. Yang kedua dari Peter Verloren van Temat. Hukum ekonomi internasional adalah keseluruhan kaidah. Yang dimaksud kaidah adalah yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan kepada perjanjian-perjanjian. Kemudian hukum internasional publik yang berkaitan dengan hubungan-hubungan ekonomi internasional. Yang ketiga, saya mengambil dari ahli hukum dalam negeri, yaitu Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja, bahwa hukum ekonomi internasional adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur kegiatan ekonomi antar negara yang bersifat perdata. Istilah yang bukan bersifat perdata ini menurut beliau mengacu kepada batasan beliau mengenai hukum internasional. Selanjutnya, apa sih yang dituju apa sih tujuan dari hukum ekonomi internasional? Yaitu menurut dari pandangan negara maju, Profesor Louis Henkin sebagai pencetusnya, yaitu hukum ekonomi internasional bertujuan untuk membatasi atau mengatur mengatur agar tindakan-tindakan negara-negara tidak merugikan kepentingan negara lain atau kepentingan warga negaranya. Kemudian Profesor Castaneda membantah bahwa sebenarnya tujuan hukum ekonomi internasional ini semata-mata untuk negara berkembang. Kita lihat bahwa hukum ekonomi internasional sebagai hukum yang melindungi dan membantu perkembangan ekonomi negara sedang berkembang. Tujuan dasar dari hukum ini adalah untuk meningkatkan keadaan ekonomi negara sedang berkembang. Kemudian ada pandangan yang dianggap sebagai pandangan tengah. Yang pertama yaitu Profesor Asif Qureshi. Tujuan utama hukum ekonomi internasional adalah peningkatan ekonomi. Misalnya meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Garis tengah yang menjadi pembeda yaitu adalah peningkatan ekonomi. Tentu di negara manapun, negara maju, negara berkembang, dan negara miskin tentu menginginkan adanya peningkatan ekonomi. Itulah menjadi nilai tengah. Kemudian siapa saja yang menjadi subjek hukum ekonomi internasional, yang diantaranya adalah negara, individu, perusahaan transnasional, dan organisasi ekonomi internasional. Lalu, apa yang menjadi sumber hukum ekonomi internasional itu? Yang pertama, perjanjian internasional, kedua, hukum kebiasaan internasional, kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum, keempat, putusan hakim sebelumnya dan doktrin,
yang kelima resolusi, keempat keputusan-keputusan, dan yang terakhir adalah code of conduct. Cukup sekian dari saya, itulah menjadi pemaparan yang sangat singkat dan padat untuk bagaimana kita memahami tentang hukum ekonomi internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.